Gara-gara kamu, si Betty jadi kabur. Kok lo malah nyalain gue sih? Gue kan gak nyuruh dia kabur. Kamu emang udah nyuruh dia kabur. Tapi gara-gara sikap kamu itu, dia jadi stres. Terus kabur. Jadi lo tetap nyalain gue, Mar? Apa lo gak tahu? Gue ini bantuin Betty iklan. Aulia, Betty kemana? Nggak tahu tuh, Ustad. Mungkin dia ke rumahnya Bu Nur Hayati, Ustad. Ngapain dia ke sana? Dia meminta maaf kayaknya. Minta maaf. Iya, karena Betty merasa bersalah. Ya, masalahnya sih sebenarnya yang menggunakan uang sumbangan itu bukan Bu Nur Hayati, tapi Betty, Ustaz. Kenapa sih Tante nggak bilang kalau uang yang buat nutupin administrasi Betty itu adalah dana sumbangan milik pesantren? Tante terpaksa melakukannya ini. Tante nggak punya uang sebanyak itu. Tapi Tante nggak bisa melihat kamu dalam kesusahan. Karena Betty, Tante jadi kayak gini. Pengorbanan Tante ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan orang tua kamu. Apa yang pernah Tante alami dulu jauh lebih menyedihkan dari yang kamu alami sekarang ini. Dulu Tante hanyalah seorang anak gembel yang hidup di sebatang kara. Kemudian Allah mempertemukan Tante dengan kedua orang tuamu yang waktu itu mereka hanyalah pedagang kecil. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Udah, ayo ikut Om. Jangan nangis. Dan lewat tangan kedua orang tuamu itulah Allah merubah nasib Tante. Tante dipelihara, disekolahkan, sampai sarjana. Hingga sekarang, Tante bisa mencari uang sendiri. Dan sekarang, Tante melihat orang yang pernah menolong Tante itu dalam kesulitan. Tante! Tapi kan Tante nggak harus berkorban seperti ini, Tante. Percayalah, Betty. Tante bisa mengatasi masalah ini. Kamu belajar yang tekun saja ya, sayang. Enggak, Tante. Enggak. Betty nggak mau, Tante. Betty cuma mau Tante kembali ke pesantren, Tante. Betty akan bilang sama Ustazah Habibah kalau uang itu Betty yang pakai, Tante. Betty, kalau kamu sayang sama Tante, Betty harus menghargai pengorbanan Tante ini. Tante bangga menolong kamu, sayang. Jadi benar, uang itu digunakan Ibu Nur untuk membayar tunggakan administrasinya Betty. Iya, Ustazah. Tapi tetap yang dilakukan Bu Nur itu salah. Betul, Ustazah. Tapi kita jangan mengejar benar salahnya saja. Kita harus melihat dari sisi kemanusiaannya. Mungkin Ibu Nur ingin balas budi karena Bu Nur pernah ditolong sama orang tuanya Betty. Iya Ustazah. Coba kalau Ustazah jadi Bu Nur, pasti akan berbuat sama. Ya Tat ya? Tidak akan. Masa? Coba kalau seandainya Betty itu Ustadz Sobri, terus udah gitu Ustazah Habibah jadi Bu Nur. Kan nggak mungkin Ustazah Habibah membiarkan Ustadz Sobri susah. Ya nggak? Enggak. Bener nih. Bener?
saya akan biarin aja. Ya udah, kalau gitu sih. Berarti Ustazah Habibah sudah tidak ada perhatian lagi sama Ustadz Sobri. Jadi, pilihannya Ustadz Sobri tinggal satu, yaitu Aulia. Sebuah restoran membutuhkan tenaga kerja dengan gaji di atas 1 juta. Nah, ini dia nih yang gue cari. Beauty kok nggak kelihatan ya dari tadi? Jadi kelas tahu. Nggak mungkin, mau bajunya aja masih digantung di kamar kok. Iya, bajunya masih ada di kamar. Gimana kalau kita ke kamar? Siapa tahu aja dia masih ada di sana. Sahabat gue yang gue sayang, Aulia dan Mardiah. Sebenarnya berat banget buat gue ninggalin kalian, tapi gue tetap harus pergi buat cari kerja. Karena gue harus segera mengganti uang sumbangan itu supaya Bu Nur bisa kerja lagi di pesantren. Gue gak mau nyusahin orang lain. Maafin gue kalau gue banyak salah sama kalian. Gue sayang banget sama kalian. Kalian yang akur ya. Aulia, gue titip Mardiah ya. Anak itu lugu banget. Gue jadi sering kesel. Tapi sebenarnya gue sayang banget sama dia. Lo juga jaga diri ya, Li. Gue juga sayang banget sama lo. Selamat tinggal Aulia, Mardiah. Kalian adalah sahabat terbaik yang gue sayang. Semoga Allah mempertemukan kita lagi. Peluk cium untuk kalian. Aku sayang kalian, Betty. Betty, aku kangen sama kamu, Bet. Lihat nih, selimut kamu yang boiler ini sama pete. Aku cium-ciumin, terus aku peluk-pelukin. Biar aku selalu ngerasa kamu selalu ada di sini. Kamu silih, gara-gara kamu si Betty jadi kabur. Kok lo malah nyalain gue sih? Gue kan gak nyuruh dia kabur. Kamu emang udah nyuruh dia kabur. Tapi gara-gara sikap kamu itu, dia jadi stres. Terus kabur. Jadi lo tetap nyalain gue, Mar? Apa lo gak tahu? Gue ini bantuin Betty ikhlas. Ikhlas. Tapi lo lihat sendiri kan? Dia lebih milih jadi budaknya Sarah ketimbang nerima bantuan dari gue. Ikhlas kok marah-marah. Ikhlas tuh ya diem saja. Nolong ya nolong saja. Nggak perlu bersikap seperti itu. Sekarang lo minta ngomong ya? Terus aja mojokin gue terus. Mentang-mentang udah sayang sama Betty. Kamu emang keterlaluan nih. Keterlaluan. Ya opo, Rek. Sekarang tinggal manfaatin momen ini buat mancing Nirwan sama Fai biar dia
berantem lagi. Ya, dan mau nggak mau dia pasti dikeluarin dari pesantren ini. Aduh, lama bener sih nyucinya. Dipercepat dong. Piringnya kan mau dipakai. Ya, Bu. Woi, Irwan! Ada apaan sih? Lo tau nggak? Kalau Aulia itu udah nyakitin Betty. Sampai-sampai si Betty tuh kabur, tau nggak? Ya, Aulia sekarang udah nggak mau sekamar lagi sama Betty, juga sama Mardia. Ya, kali-kali aja mungkin ya, kalau Aulia itu pingin teman baru lagi sekamarnya. Masa sih? Yang bener lo. Masa sih lo nggak percaya sama gue? Mendingan gini aja deh. Lo tegur Aulia lewat si Fai. Ya, supaya Mardia nggak digituin juga, kan kesian. Betty udah digituin, masa Mardia juga sih? Kesian kan? Lo pasti kesian dong.